Pemirsa, maraknya kasus penganiayaan yang dialami pembantu rumah tangga kembali mencuatkan harapan agar pemerintah segera mengesahkan rancangan undang-undang mengenai perlindungan bagi PRT yang sejak tahun 2004 terkatung-katung. Meski bukan jaminan adanya undang-undang ini, maka kehidupan dan kesejahteraan PRT akan membaik. Tapi setidaknya dapat melindungi hak-hak PRT secara hukum. Sebelum kasus penganiayaan PRT di bawah umur di Koja, Jakarta Utara ini, publik digegerkan kasus penganiayaan PRT di Jakarta Timur. Pekerja rumah tangga ini disiksa karena dituduh mencuri oleh majikannya. Dalam kasus ini, polisi tidak cuma mengamankan si majikan, tapi juga memproses hukum satu PRT lain yang ikut melakukan penganiayaan. Dan yang paling menghebohkan, kasus penganiayaan PRT oleh seorang anggota DPR. Kini pelaku sudah dalam penahanan polisi. Bayangkan, jika wakil rakyat yang terhormat saja bisa berbuat sewenang-wenang terhadap PRT, lantas jangan heran jika banyak pula majikan yang melakukan hal yang serupa. Setidaknya menurut data yang disajikan sebuah LSM pemerhati PRT, sejak tahun 2011 hingga 2012 telah terjadi 273 kasus. Kemudian tahun 2012 banyak 327 kasus, lalu tahun 2013 meningkat menjadi 336 kasus. Jenis kekerasan yang terjadi pun bervariasi, mulai dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi seperti pemotongan upah hingga upah yang tak dibayar, dan kekerasan seksual. Tapi sangat diyakini jumlah kasus kekerasan terhadap PRT jauh lebih banyak dari yang ditemukan LSM ini. Sayangnya, pemerintah seperti abai akan kondisi demikian. Buktinya, hingga kini pemerintah bersama DPR tak kunjung juga mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang terkatung-katung di DPR sejak tahun 2004. 2011 menyampaikan bahwa Indonesia akan menjadikan konvensi ini sebagai acuan dalam penyusunan peraturan perlindungan pekerja rumah tangga dan juga untuk perlindungan pekerja rumah tangga migran, di mana mayoritas dari pekerja migran atau buruh migran kita adalah pekerja rumah tangga. Tapi nyatanya hingga segini 2 kali periode DPR, 2 kali periode pemerintahan, sejak tahun 2004 rancangan undang-undang PRT ini macet di DPR. Kita belum memiliki instrumen hukum terkait dengan perlindungan tenaga kerja kita yang ada di sektor domestik di dalam negeri. Nah, beberapa waktu yang lalu sebenarnya kan sudah pernah diproses rancangan undang-undang mengenai PRT, tapi sempat terhenti dan kemudian proses transisi pemerintahan terjadi. Diyakini adanya undang-undang tersebut, maka sekitar 10 juta PRT dapat dilindungi hak-haknya. Setidaknya, para majikan harus membuat kontrak tertulis jika ingin mempekerjakan seorang PRT, sehingga bisa menjadi jaminan hukum bagi PRT. Tim Liputan MSI Media.